Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dua penyakit manusia. Manusia itu punya penyakit batin dan punya penyakit dohir. Apa itu penyakit batin dan apa itu penyakit dohir? Kalau penyakit dohir itu penyakit ragawi, penyakit badan, penyakit fisik jasmani. Contohnya apa penyakit ini? Contohnya penyakit ini adalah panu, kadas, kurap, mencret, mancur, itu asam aurat, kolesterol dan lain-lain. Itu penyakit-penyakit yang bersifat dohir. Kalau penyakit yang bersifat batin itu penyakit mental, penyakit jiwa, penyakit karakter, penyakit moral di dalam diri manusia. Contohnya apa penyakit ini? Contohnya penyakit ini adalah takabur, ujub, sombong, riya, nggak baik sama tetangga, suka mengadu-adu, suka memfitnah. Itu adalah contoh dari penyakit batin manusia. Lalu apa perbedaan dan persamaan dari penyakit batin dan penyakit lahir ini? Persamaan kedua penyakit ini, penyakit batin dan penyakit lahir ini, penyakit dohir ini adalah sama-sama penyakit. Keduanya sama-sama penyakit. Lalu perbedaannya di mana? Perbedaan penyakit batin dan perbedaan penyakit dohir ini ada dua. Yang pertama, jelas berbeda tulisannya. Jadi dohir tulisannya dohir, batin tulisannya batin. Yang kedua, perbedaannya adalah terletak pada sifatnya. Sifat dari penyakit itu. Penyakit dohir itu penyakit yang orang yang sakit merasakan sakitnya. Orang lain tidak merasakan apa-apa. Temannya tidak merasakan apa-apa, tetangganya tidak merasakan apa-apa, masyarakat umum tidak merasakan apa-apa. Dia sendiri yang sakitlah yang merasakan rasa sakitnya itu. Berbeda dengan penyakit batin. Penyakit batin itu penyakit yang unik. Orang yang sakit tidak merasakan sakit, tetapi orang lain yang merasakan sakit. Tetangganya yang merasakan sumpek, tetangganya yang merasakan gerah, tetangganya masyarakat umum yang merasakan susah. Jadi jelas ya Bapak Ibu bahwa penyakit dohir dan penyakit batin itu berbeda. Penyakit dohir itu penyakit yang dirasakan oleh orang yang sakit. Tetangganya tidak merasakan, orang lain tidak merasakan. Jadi dia sendiri yang merasakan sakit. Sebagai contoh, orang ini bisulan. Kebetulan bisulnya ini besar, sekelapa ya. Ini bisul varietas baru, bisul milenial. Yang sakit dia sendiri. Yang nangis-nangis dia sendiri. Orang lain, temannya tidak merasakan sakit apapun. Tapi dialah yang merasakan sakit. Dialah yang menangis-nangis. Apalagi kalau bisulnya itu kesenggol orang. Nangis-nangis. Sakitnya bukan main. Ini penyakit dohir. Maaf ya. Penyakit dohir itu yang merasakan yang sakit. Orang lain tidak merasakan. Temannya tidak merasakan. Nah, penyakit ini mudah pengobatannya. Kenapa? Karena orang yang sakit merasakan sakit. Dan rata-rata orang itu tidak tahan dengan sakit. Orang itu tidak bisa menahan sakit. Karena dia sakit, maka dia dengan sadar mencari obatnya sendiri. Tanpa diperintah, dia cari obatnya. Dia pergi untuk cari obatnya.
Kalau penyakitnya jelas, bisa dirasakan, maka obatnya juga jelas. Sakit ini, obatnya ini, sakit itu, obatnya itu. Berbeda dengan penyakit batin. Penyakit batin itu orang yang sakit tidak merasakan sakit, tetapi orang lain yang merasakannya. Orang lain yang merasakan kegelisahan, kegundahan, ketidaknyamanan. Sebagai contoh misalnya, ada kampung yang di situ ada malingnya. Ada maling. Kira-kira yang susah itu malingnya atau masyarakatnya? Kira-kira yang gelisah itu malingnya apa masyarakatnya? Kira-kira yang tidak nyaman hidupnya itu malingnya apa masyarakatnya? Lah, yang sakit ini malingnya apa masyarakatnya? Tentu kita tahu jawabannya. Yang sakit malingnya, tapi dia tidak merasa bahwa dia sakit. Yang gelisah masyarakatnya. Lah, maling ini maling ini tidak waras. Kena penyakit jiwa, kena penyakit mental, kena penyakit karakter. Kenapa? Karena kalau maling ini barangnya dimaling orang lain, kira-kira dia sakit hati apa tidak? Nggak usah dijawab, kan bukan maling sampean. Ya, maling itu kalau barangnya dimaling orang, dia pasti sakit hati. Tapi anehnya, dia tega maling barangnya orang lain. Itu kan berarti sakit jiwa, ya. Tidak waras itu. Penyakit moral, penyakit karakter. Jadi kalau barangnya ini kita bareng-bareng bersama-sama. Maling itu kalau dicuri barangnya dia sakit hati. Tapi anehnya ketika dia maling barangnya orang lain, dia santai-santai aja, tega-tega aja. Ini kan kena penyakit jiwa tadi. Penyakit batin tadi, penyakit karakter tadi, penyakit moral tadi. Ini untuk bapak-bapak berhenti dulu, ini untuk ibu-ibu ya, maaf ya ibu-ibu. Biasanya yang suka ngerasani orang, yang suka gosipin orang itu kan bapak-bapak, apa ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kalau dirasani, digosipin, enak apa tidak? Sakit hati apa tidak? Ya, sakit hati. Tapi jujur ini ya Bapak Ibu, jujur. Ibu-ibu pernah ngerasain orang ya? Pernah ya? Ya pernah ngerasain orang. Jadi dirasani orang, digosipin orang itu sakit hati. Tetapi anehnya dia tega menggosipin orang, ngerasain orang. Ini kan tidak waras. Ini kan penyakit moral, penyakit jiwa dalam diri kita. Yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, maling itu sama dengan tadi, rasani ini sama dengan maling. Kalau dia dimaling barangnya, dia sakit hati, tapi dia tega maling miliknya orang lain. Kalau dia dirasani sakit hati, tapi dia tega ngerasani orang lain. Inilah Bapak Ibu, penyakit batin. Penyakit yang unik memang. Dunia akhirat ini penyakit unik. Penyakit yang sakit tidak merasakan sakit, tetapi orang lain yang merasakan gelisah, merasakan gundah. Orang lain yang merasakan ketidaknyamanan hidup ini. Memang ini ciri dari penyakit batin itu. Kalau pepatah Jawa mudah sekali mengatakan, kalau nek kuer dijiwit krasa lara, ya aja jiwit. Kalau kamu dicubit sakit, ya jangan mencubit. Oleh karena itu, penyakit batin ini penyakit yang tidak mudah untuk diobati. Karena yang sakit tidak merasa sakit, penyakitnya tidak jelas, obatnya pun tidak jelas. Tetapi insya Allah karena ini penyakit batin, penyakit jiwa, maka yang perlu kita benahi adalah akhlak kita. Yang perlu kita benahi adalah karakter kita. Yang perlu kita benahi adalah fondasi iman kita. Dengan begitu insya Allah akan memberikan kemudahan di dalam jalan kita. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.